saya berkesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya susun, tentunya dengan bantuan dan bimbingan dari Bapak Asmi Alfian Gabriel. Perkenalkan, nama saya Andika Puspitasari. Saya mahasiswi dari Program Studi Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen, Indonesia. Proposal yang telah saya susun berjudul Analisa Kelayakan Usaha Pemanfaatan Kascing sebagai Media Tanam atau Pupuk Organik yang Tidak Menimbulkan Toksik, dengan dosen pembimbing Bapak Asmi Alfian Gabriel. Presentasi ini terdiri dari 3 section, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Latar belakang dari penelitian yang saya ambil berasal dari menurunnya kualitas sumber daya lahan pertanian akibat adanya alih guna lahan yang menyebabkan kerusakan tanah. Dampak yang ditimbulkan yaitu menurunnya aktivitas cacing tanah yang berfungsi sebagai pengurai bahan organik dalam tanah. Saat ini budidaya cacing tanah mulai diminati dan dikembangkan karena proses budidaya yang mudah serta cacing tanah memiliki banyak manfaat. Namun, budidaya cacing tanah menghasilkan limbah yang kurang dimanfaatkan, yaitu kascing. Kascing atau bekas cacing, atau biasa disebut dengan feses cacing, merupakan media yang digunakan untuk berkembang biak. Kascing dapat diperoleh saat panen cacing dan saat penggantian media berkembang biakan cacing tanah. Saat pergantian media, para peternak cacing tanah menghasilkan limbah kascing yang tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan. Kascing dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik karena dapat meningkatkan stabilitas agregat tanah dan menjaga kestabilan unsur hara pada tanah. Selain itu, kascing juga mengandung mikroorganisme dan hormon perangsang untuk pertumbuhan tanaman. Petani kurang memahami manfaat dan kelayakan penggunaan kascing sebagai pupuk organik, sehingga petani lebih memilih menggunakan pupuk anorganik dengan harga yang jauh lebih mahal. Pemanfaatan pertanian ramah lingkungan yaitu dengan memproduksi pupuk organik atau kascing dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi tingginya biaya pada pemeliharaan tanaman. Maka perlu adanya kegiatan produksi kascing dilakukan dalam skala industri. Kascing dapat diproduksi dalam skala besar menggunakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai jual. Secara komersial, terdapat 2 jenis pupuk, yaitu pupuk padat dan pupuk cair. Menurut Rahman, tahun 2012, total biaya yang diperlukan untuk membuat pupuk organik padat sebesar Rp271.000 per ton, dengan harga jual sebesar Rp525 per kilogram. Dengan harga jual yang cukup rendah, perlu adanya perhitungan untuk mengetahui kelayakan finansial pupuk organik. Maka dapat menggunakan metode perhitungan NPV atau Net Present Value, Net Benefit Cost Ratio atau Net BC, IRR, dan Payback Period. Kelayakan usaha dapat diketahui apabila nilai NPV lebih besar dari 0 dan nilai Net BC lebih besar dari 1. Selain menggunakan perhitungan, terdapat aspek-aspek untuk menganalisis kelayakan usaha, yaitu aspek pasar, aspek legal, aspek teknologi, aspek SDM, dan aspek sosial lingkungan. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana cara mengukur nilai ekonomis dari kascing. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui kelayakan kascing sebagai pupuk organik yang berpotensi sebagai peluang usaha. Dan tujuannya adalah yang pertama, optimasi pemanfaatan kascing untuk mengukur nilai ekonomis. Yang kedua, menghitung optimasi studi kelayakan kascing sebagai pupuk organik yang berpotensi menjadi peluang usaha. Manfaat dan luaran. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yang pertama adalah menambahkan pengetahuan mengenai pupuk organik. Yang kedua, meningkatkan hasil sektor pertanian dengan penggunaan pupuk organik. Yang ketiga, mengurangi limbah kascing yang belum termanfaatkan. Luaran yang diharapkan adalah yang pertama, membuka peluang usaha kascing sebagai pupuk organik dan media tanam. Yang kedua, usaha kascing sebagai pupuk organik diharapkan mampu membantu peningkatan perekonomian. Dan yang ketiga adalah proposal penelitian. Batasan penelitian. Yang pertama, pupuk organik berasal dari media budidaya cacing tanah. Yang kedua,
Casting yang digunakan adalah media budidaya cacing tanah yang telah berumur 14 hari. Yang ketiga, pengamatan dilakukan langsung setiap 1 minggu sekali sampai masa panen kangkung. Yang keempat, pengujian dilakukan pada media tanam dan hasil panen untuk mengetahui optimasi penggunaan casting. Tinjauan pustaka. Seperti yang sudah kita tahu bahwa casting merupakan salah satu limbah dari budidaya cacing tanah. Casting disebut sebagai pupuk organik alami yang difermentasi oleh cacing tanah. Casting diperoleh dari hasil proses perombakan bahan organik yang dilakukan oleh cacing tanah untuk mempertahankan produktivitas tanah. Menurut Sinda tahun 2015, casting disebut sebagai pupuk organik terbaik yang dapat membantu pertumbuhan tanaman karena mengandung berbagai bahan yang dibutuhkan untuk hormon pertumbuhan tanaman, seperti gibberellin, sitokinin, auksin, serta mengandung unsur hara makro seperti karbon, fosfor, nitrogen, kalium, dan unsur hara mikro seperti zinc, mangan, tembaga. Selain itu, casting mengandung vitamin, enzim, senyawa organik dengan ukuran partikel yang seragam dan mikroorganisme. Proses produksi casting sebagai media tanam. Untuk mendapatkan casting sehingga dapat digunakan menjadi media tanam, terdapat 3 tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Diperlukan media seperti tanah, kayu, kotak, dengan ukuran yang menyesuaikan luas lahan, kemudian menempatkan cacing-cacing tanah ke dalam kotak kayu yang telah diisi dengan tanah. Tempat kotak kayu ditempatkan pada tempat yang lembab dengan kelembapan 25% hingga 30% dan suhu 20,5 derajat Celcius hingga 24,5 derajat Celcius. Kelembapan dan suhu tempat penempatan budidaya cacing perlu diperhatikan agar cacing dapat berkembang biak dengan baik. Tahap yang kedua yaitu tahap pengomposan, dilakukan dengan pencampuran bahan-bahan atau media organik sebagai pakan cacing. Bahan organik yang digunakan adalah onggok sagu, lok jamur, buah-buahan, atau sayur-sayuran busuk. Selain bahan organik tersebut, dapat juga menambahkan kotoran sapi setiap 2 atau 3 hari sekali sebagai makanan ekstra bagi cacing. Pemberian kotoran sapi perlu dilakukan penetralan pH media dengan penambahan 1% kapur dari jumlah kotoran sapi yang ditambahkan. Hal ini dilakukan agar media berkembang biakan cacing tanah pada pH netral, yaitu berkisar antara 6 hingga 7,2. Tahap yang terakhir adalah tahap pemanenan casting. Dilakukan setiap 2 minggu sekali. Casting yang sudah siap panen memiliki ciri-ciri munculnya butiran halus, terdapat kotoran cacing, serta berwarna gelap seperti tanah. Untuk memisahkan cacing dengan casting, dilakukan dengan cara menjemur dan membentuk gundukan. Cacing akan berada di bawah gundukan untuk menghindari panas matahari. Casting yang sudah mulai mengering dapat diambil dan dipisahkan. Kangkung darat merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Umur kangkungnya pendek sehingga mudah untuk dibudidayakan. Kangkung dapat tumbuh pada media seperti media air, media tanah, media pupuk organik. Media tumbuh kangkung yang baik adalah mengandung bahan organik sehingga dapat memperkaya unsur hara pada medianya. Untuk itu, budidaya kangkung membutuhkan pemberian pupuk secara berkala agar dapat tumbuh dengan optimal. Casting yang mengandung berbagai kandungan kimia akan memberikan banyak manfaat bagi kangkung, seperti kandungan unsur nitrogen dapat membantu pertumbuhan daun menjadi lebih besar dan berwarna hijau tua. Unsur fosfor berperan membantu pada saat proses fotosintesis. Unsur magnesium diperlukan untuk membentuk hormon pembentukan klorofil. Analisa kelayakan usaha merupakan suatu bentuk analisis yang difungsikan sebagai alat dalam menilai kelayakan suatu usaha. Sedangkan studi kelayakan atau feasibility study merupakan sebuah pertimbangan untuk mengambil keputusan antara menerima gagasan atau menolak usaha atau proyek yang dirancang. Layak memiliki makna kemungkinan gagasan usaha atau proyek yang akan dibuat dan dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara finansial maupun secara sosial. Pada segi social benefit, usaha dinilai dari manfaat yang dihasilkan terhadap perkembangan perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan pada segi financial benefit, usaha dinilai dari modal dan investasi yang didapat selama pelaksanaan usaha.
Suatu usaha perlu dilakukan identifikasi kelayakan usaha untuk mendapatkan pandangan usaha di masa yang mendatang, serta dapat meminimalisir adanya hambatan sehingga resiko yang didapat tidak membebani keberlangsungan usaha. Metode penelitian. Waktu dan tempat. Analisa kelayakan usaha dilakukan pada peternak cacing tanah dengan mengamati jumlah cacing yang diperoleh saat panen, serta dilakukan beberapa uji untuk mengoptimalkan cacing sebagai media tanam pada hasil panen kangkung. Penelitian dilaksanakan di peternakan cacing yang berada di Tuban, Jawa Timur. Operational variable. Operational variable dibuat untuk menyamakan dan memperjelas penelitian, sehingga terdapat beberapa variabel yang akan diteliti dapat dioperasionalkan. Seperti yang pertama adalah biaya investasi, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan saat mendirikan usaha yang dinilai dengan rupiah. Yang kedua, biaya operasional yang mencakup seluruh biaya seperti bahan baku, bahan bakar, kemasan, tenaga kerja, pajak, perbaikan atau perawatan mesin yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung. Yang ketiga adalah penerimaan, merupakan jumlah produksi yang dikalikan harga satuan produksi dinilai dalam satuan rupiah per tahun. Yang keempat, pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya dan dinilai dengan satuan rupiah per tahun. Alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk penelitian adalah rak kayu atau wadah plastik berbentuk persegi panjang yang disusun secara vertikal atau horizontal sesuai dengan tempat budidaya. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan adalah onggok sagu, log jamur, limbah organik seperti buah atau sayur yang sudah busuk, serta dapat ditambahkan kotoran sapi dan 1% kapur dari jumlah kotoran sapi. Alat dan bahan pengujian. Objek yang digunakan pada penelitian adalah tanaman kangkung, sehingga yang kita butuhkan adalah bibit kangkung, cacing, dan media tanah tambahan. Alat yang digunakan untuk uji pH media tanam adalah indikator universal dan pH meter. Indikator universal digunakan untuk mengetahui media tanam bersifat asam atau basa, sedangkan pH meter digunakan sebagai alat uji yang lebih akurat untuk menunjukkan pH pada media tanam. Alat yang digunakan dalam uji kadar air pada kangkung adalah moisture meter. Prosedur penelitian. Tahapan penelitian cacing sebagai media tanam dilakukan dengan mengacu pada penelitian Julius tahun 2012, yaitu menggunakan daun kering, buah-buahan busuk, dan sayuran busuk, serta penambahan kotoran sapi sebagai makanan ekstra bagi cacing, yaitu dengan cacing tanah, dilakukan tahap persiapan, dilakukan tahap pengomposan, dan tahap pemanenan cacing. Analisa kadar pH dilakukan pada cacing, sehingga didapatkan media tanam cacing. Kemudian dilakukan variasi perlakuan, yaitu penambahan tanah 10%, penambahan tanah 20%, penambahan tanah 30%, dengan 0% sebagai sampel kontrol. Sedangkan metode pengambilan sampel mengacu pada penelitian Pratama tahun 2018, yaitu menggunakan rancangan acak lengkap, di mana sampel media percobaan menggunakan objek homogen. Keragaman respon berasal dari perbedaan atau perlakuan variasi komposisi media tanah atau tanah dengan cacing. Metode pengambilan data kelayakan bisnis. Terdapat dua analisa yang dilakukan. Yang pertama adalah analisa non-finansial. Ada aspek teknologi, aspek pasar yang bertujuan untuk mengetahui tingkat permintaan, aspek SDM, aspek sosial lingkungan yang bertujuan untuk mengetahui dampak limbah yang dihasilkan bagi lingkungan. Berikutnya adalah analisa matematis finansial. Yang pertama adalah NPV atau Net Present Value, merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskon pada saat ini. Yang kedua adalah net BC, dilakukan untuk menunjukkan besarnya benefit, berapa kalinya besarnya biaya dan investasi untuk memperoleh suatu manfaat. Yang ketiga ada IRR atau Internal Rate of Return, merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Dan yang keempat ada payback period, merupakan pengembalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu,
Istilah ini merujuk kepada periode maupun jumlah tahun yang dibutuhkan guna mengembalikan nilai investasi semula. Tahap terakhir pada penelitian ini adalah prosedur pengujian. Prosedur pengujian dilakukan menggunakan objek kangkung yang ditanam pada media tanah dengan casing. Terdapat 4 perlakuan di mana setiap perlakuan akan memiliki konsentrasi berbeda. Uji pH menentukan kelayakan dari penggunaan media tanam casing. Media tanam casing yang baik memiliki pH antara 6 hingga 7,2 atau netral. Uji pH dilakukan pada setiap sampel media tanam setiap 1 minggu sekali. Waktu tersebut adalah waktu penambahan pupuk organik casing. Uji kadar air dilakukan untuk mengetahui masa panen kangkung di mana menggunakan batasan yaitu hasil uji kadar air berkisar antara 85,04% hingga 85,64%. Berbagi ilmu memang menyenangkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.